Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Kembali hadir suara yang tidak asing ya. Baru tadi sekitar 5 menit yang lalu Valia pamitan tiba-tiba muncul lagi. Iya benar, Valia muncul lagi tapi kali ini dengan program yang spesial, di mana saat ini kita akan berpodcast tentang kesehatan dengan tema susu formula versus susu UHT. Dan saat ini Pesona Inspira, Valia nggak sendirian karena sudah ada narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Ada seorang nutrisionis dari RSUD Seconegoro Wonosobo, ada Mbak Wahyu Pramitasari, sarjana gizi. Betul, Mbak? Betul, lengkap sekali ya sebutannya. Enggak, ini saya manggilnya Mbak Wahyu atau Mbak Pramita atau gimana nih? Mbak Wahyu aja, oke baik. Mbak, seperti yang kita tahu ya, kalau susu UHT sama susu formula tuh sering menjadi perdebatan, terutama juga di kalangan ibu-ibu. Banyak nih ya yang menganggap kalau susu formula tuh lebih baik daripada susu UHT. Tapi banyak juga yang meyakini kalau UHT tuh lebih baik dari susu formula karena mengandung susu sapi yang segar. Jadi gimana sih seharusnya ibu memberikan susu yang terbaik pada anak selepas ASI? Mungkin garis besarnya dulu sebaiknya susu yang terbaik tuh kayak gimana, karena tadi kan abis ASI ya, sementara yang kita tahu ASI adalah yang terbaik gitu. Prolognya udah panjang banget ya. Iya. Kepanjangan ya Mbak ya. Saya mau menyapa dulu nih ya, boleh ya? Boleh, Kayaknya silahkan. kangen banget sama Pesona sebutannya, Pesona Inspira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan nama saya tadi udah disampaikan ya, saya Wahyu, saya bertugas sebagai nutrisionis di RSUD Seconegoro. Kesempatan yang luar biasa, terima kasih sekali untuk teman-teman Pesona, saya bisa hadir lagi di sini gitu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau kita berbicara tentang susu, menjadi suatu perbincangan panjang ya, karena kalau anak-anak itu rasanya kok nggak, hampir sebagian besar nggak lepas dari yang namanya susu. Ada yang susu ibu, susu formula, susu UHT gitu kan. Mana yang baik nanti akan kita jabarkan satu persatu, tapi kalau saya intinya yang sesuai dengan kondisi anak dan anak tidak ada reaksi alergi, itu yang harus dipegang utama dulu. Oke, jadi yang penting itu dulu ya, harus tahu juga kondisi anaknya itu alerginya apa. Jadi sebelum memilih mau susu formula atau susu UHT harus memperhatikan kesehatan dari si anak tersebut dulu. Dan ini Valia akan mengingatkan juga untuk Pesona Inspira yang mungkin mau bergabung, bisa bergabung lewat line chat ya di 0823 2383 9996. Sebelum Valia melanjutkan dengan pertanyaan seputar susu UHT dan susu formula, Valia juga mau menyapa dulu beberapa Pesona Inspira yang tadi udah sempat merapat tapi belum sempat Valia sapa di program sebelumnya. Valia mau menyapa Pesona Inspira dan juga Mas Ajil Bruno, selamat siang. Selanjutnya juga ada Mas Ijan yang dari tadi lagi mendengarkan Radio Pesona. Ini walaupun yang menyapa ini laki-laki boleh bergabung ya Dok ya, menanyakan terkait talk show ini nggak masalah ya. Ya, betul. Saya ahli gizi. Oh ya, mohon maaf Mbak ahli gizi. Enggak apa-apa, jadi nanti biar tidak menimbulkan informasi yang salah gitu ya. Oke, betul. Artinya kita ngobrolin soal susu dan susu UHT dan susu formula nggak cuma sama dokter tapi juga bisa dengan ahli gizi. Betul gitu. sekali. Oke, Mbak Wahyu selaku ahli gizi gini ya. Kalau susu formula itu sendiri definisinya apa sih Mbak? Oke, kita mulai dari awal susu formula ya, karena menjadi judul utama nih, susu formula versus susu UHT. Susu formula itu merupakan susu yang dibuat meniru dengan komposisi ASI. Meniru itu artinya tidak sama gitu ya. Jadi susu formula yang beredar saat ini juga umumnya terdiri dari campuran emulsi lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Bahan utama dari susu formula itu sendiri tidak harus susu sapi, tetapi bisa dari misalnya kedelai atau dari protein hidrolisa. Kemudian kalau kita melihat susu formula ini sekarang banyak mendapatkan tambahan atau fortifikasi beberapa zat gizi disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan anak. Nah, sekarang kalau kita udah tentang susu formula itu ada berapa macam sih pembagian susu formula. Jadi nanti tuh kita bisa membayangkan pembagiannya nih. Apakah susu formula itu hanya sebutannya untuk bayi di atas 6 bulan atau
setelah lepas ASI atau bagaimana, kan itu banyak sekali ya pertanyaan seperti itu. Jadi kalau pembagian susu formula itu sendiri bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan bahan utamanya. Jadi ada 3 macam, yaitu susu formula standar, kemudian ada susu formula khusus, dan susu formula elemental. Kalau yang susu formula standar itu yang biasa beredar di pasaran, dia bahan utamanya sapi, susu sapi maksudnya ya, kemudian dibentuk menyerupai karakteristik ASI, dan susu jenis ini diperuntukkan bagi bayi sehat. Artinya bukan bayi yang lahir prematur ataupun dengan kenaikan berat badan yang tidak normal atau bahkan yang alergi susu sapi. Jadi itu tadi yang standar ya? Ya, betul. Jadi itu yang susu formula standar. Kemudian yang kedua ada susu formula khusus. Ini diperuntukkan untuk bayi dan anak dengan kebutuhan khusus. Misalnya alergi susu sapi, kemudian alergi penyerapan, gangguan penyerapan atau intoleransi laktosa. Beberapa jenis susu ini diantaranya kayak susu kedelai, kemudian ada yang rendah laktosa, ada yang free laktos gitu ya. Sekarang sudah banyak di pasaran ditemukan. Yang terakhir ini ada formula elemental. Jadi lebih khusus lagi nih. Biasanya diperuntukkan untuk bayi dan anak yang tidak bisa menerima susu formula standar maupun khusus. Jadi berasal dari protein susu sapi, cuma dia dihidrolisa lah, diambil biar lebih mudah cerna gitu. Itu berdasarkan bahan utamanya. Kalau berdasarkan kondisi saluran cerna, nah ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan susu UHT nih menurut saya. Jadi susu formula dibagi menjadi 3 kategori, yaitu susu formula awal itu peruntukannya untuk usia 0 sampai 6. Awal itu berarti untuk penggunaannya ya. Kalau tadi kan standar, khusus, elemental adalah bahannya. Bahan utamanya. Kalau ini menurut saluran pencernaan kita melihat dari tahapan usianya. Jadi di kondisi susu usia 0 sampai 6 bulan itu susu formula awal ini diperuntukkan untuk bayi yang tidak bisa full menerima ASI dengan kondisi tertentu ya, di mana susu ini dibentuk dengan menyesuaikan di mana sistem pencernaannya itu belum sempurna. Kemudian ada susu formula lanjutan, itu untuk usia 6 sampai 12 bulan, di mana sistem pencernaannya bayi mulai membaik dan sudah memulai MPASI. Iya, 6 bulan kan ya sudah mulai MPASI. Iya, betul. Kemudian yang ketiga pembagiannya adalah susu formula tumbuh kembang. Jadi 0 sampai 6, 6 sampai 12 bulan. Kemudian tumbuh kembang ini bisa dimulai dari 1 tahun dan bisa sih sampai 9 tahun atau SD gitu ya. Itu masuk ke susu formula ini, di mana sistem pencernaan anak itu sudah baik, sudah makan makanan rumah tangga. Kemudian pada rentang ini susu tidak menjadi komponen utama, tapi hanya sebagai pelengkap dari makanan utamanya gitu. Oke, jadi sebagai pelengkap bukan makanan utama gitu. Iya. Kemudian yang terakhir nih, kalau susu formula tadi sudah berdasarkan bahan utamanya, kemudian berdasarkan kondisi saluran cerna, yang terakhir adalah berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada susu bubuk, ada susu cair konsentrat, sama susu cair siap minum. Susu bubuk udah banyak di pasaran ya, sudah tahu jenisnya, macamnya. Betul, gitu. Bahkan ada yang sasetnya ya. Ada yang sasetnya. Susu bubuk ini berasal dari susu cair yang mengalami proses pemanasan, penguapan, dan pengeringan, sehingga kadar airnya menurun dan didapatkan butiran tepung susu. Susu cair konsentrat ya bentuknya cair, cuma dia konsentrat ya, jadi masih harus dicairkan, ditambahkan air. Kalau susu cair siap minum, nah ini UHT, jadi sudah lebih praktis. Kemudian berbagai rasa, berbagai pilihan kemasan ya gitu. Oke, kalau susu yang tadi cair konsentrat, Dok,
Sorry, maaf, ahli gizi nggih. Saya jadi keucap dokter terus nih karena auranya seperti dokter gitu. Ilmunya sudah banyak gitu maksudnya. Tadi kalau yang susu cair konsentrat ini tuh contohnya seperti apa ya? Susu cair konsentrat agak jarang beredar di Indonesia ya, gitu. Kalau susu ini Mbak, susu yang apa tuh? Yang kental, Susu kental manis, betul. Itu termasuk dalam jenis yang mana? Susu kental manis bukan termasuk jenis susu karena dia lebih banyak kandungan gulanya. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak diperuntukkan untuk kalau misalnya kita mau berniat minum susu nih, nggak pas kalau pilihannya adalah susu kental manis. Karena di situ akan lebih didapatkan gula daripada manfaat susunya. Oke, gitu. walaupun kebanyakan kalau berbicara soal konsentrat itu biasanya kental, tapi bukan berarti susu kental manis adalah susu konsentrat. Bukan, iya. Oke, itu yang perlu digarisbawahi ya Pesona Inspira. Jadi kalau mau niat minum susunya adalah untuk kesehatan, berarti bukan susu kental manis. Bukan. Jadi susu kental manis lebih untuk mungkin makanan ringan, topping gitu ya, jajan gitu ya. Jadi kalau kita lagi sama pasien nih kadang-kadang menyampaikan susu kental manis itu gula rasa susu. Iya betul. Gula rasa susu. Karena sebenarnya susunya sendiri sedikit banget gitu ya. Iya betul, sedikit sekali. Lebih banyak ke kandungan gulanya. Oke, baik. Tadi kembali ke soal susu formula. Kalau di artikel-artikel banyak orang yang membaca kalau susu formula itu terfortifikasi. Itu tuh maksudnya gimana nih, Mbak? Jadi susu formula itu kan tadi ya di depan, susu formula itu kan memang diciptakan untuk menyerupai kesempurnaan ASI gitu. Nah, dengan beberapa proses bertahap dari pengolahan, ada beberapa yang berkurang, akhirnya ditambahkanlah agar dia menjadi mendekati sempurna tadi. Baik itu komponen vitamin mineralnya atau tambahan asam lemaknya seperti DHA, asam linolenat, asam linoleat ataupun tambahan ini prebiotik, jadi kayak tambahan fosgos gitu ya, yang untuk mengoptimalkan saluran cerna. Tujuan akhirnya adalah harapannya sistem imunitas tubuh baik. Jadi memang fortifikasi itu sengaja dilakukan. Oke, jadi artinya fortifikasi itu adalah proses penambahan zat-zat bergizi gitu. Oke, baik. Kalau susu UHT itu kan banyak ya kalau kita melihat di convenience store gitu ya. Itu banyak juga rasanya, banyak juga mereknya. Kemudian bahkan ada yang melabeli di situ ada yang low fat, high calcium kayak gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih Mbak kayak gitu? Oke. Jadi kalau susu UHT, pengertiannya UHT dulu nih ya. Susu UHT itu kan juga berasal dari susu sapi. Dia yang cara pemrosesannya adalah dipanaskan dalam suhu yang tinggi sampai 135 derajat dan dalam waktu yang cepat. Kemudian dia dikemas dalam kemasan yang aseptik kayak gitu. Itu jadi aslinya awalnya bahan bakunya juga susu sapi gitu ya. Yang rusak apa dari proses itu biasanya adalah jelas vitamin C, karena vitamin C itu nggak tahan sama panas gitu kan. Nah kemudian untuk susu UHT yang banyak varian, apakah bisa aja, boleh saja. Jadi kalau susu UHT yang plain misalnya ya, dia berarti memang tidak mendapatkan tambahan apapun. Kemudian untuk susu UHT yang full cream itu disebut full cream itu kan karena komposisi lemaknya banyak, kurang lebih 3,25%. Full cream skim gitu kan ya, rendah lemak. Jadi memang kalau yang UHT full cream ini saya sarankan untuk usia 1-2 tahun boleh. Jadi kalau yang skim, nah itu untuk yang usia-usia kayak kita lah ya, sudah harus mengurangi komposisi lemak. Gitu. Itu karena skim itu berarti lemaknya sedikit gitu ya? Lemaknya sedikit, kurang lebih 1%. Kurang lebih 1%. Ya. Kalau yang untuk susu UHT varian rasa ya, semua produk itu kan diciptakan pasti ada plus minusnya. Kalau kita memilih varian rasa, kelebihannya apa? Memunculkan daya tarik anak untuk memilih, itu pasti.
Kekurangannya adalah yang perlu diperhatikan, penambahan rasa ini berarti kita harus melihat kadar gulanya Oke. gitu. Jadi tadi banyak rasanya sebenarnya menarik perhatian si Iya, anak-anak gitu. betul. Tapi kan tadi sudah melalui proses seperti pengawetan gitu ya dari susu sapi itu. Kalau UHT itu nggak mendapatkan tambahan pengawet, nggak, dia menjadi awet karena proses pengemasannya. Jadi dia diolah Oke. suhu tinggi, waktunya cepat, kemas aseptik gitu. Jadi dia cara pengolahannya. Jadi kalau konvensional misalnya telur asin. Nah, itu kan diawetkan dengan cara pengasinan. Ini susu sapi dengan cara pada suhu sangat tinggi. Oke. Ultra. Jadi UHT itu singkatannya ultra high temperature. Temperatur. Ya, Oke. gitu. Jadi ini sebetulnya kalau UHT itu mirip kayak kita minum susu yang sapi segar di pinggir jalan, hanya bedanya ini dikemas dalam kemasan yang lebih aman untuk jangka panjang. Maksudnya untuk disimpan dalam waktu yang lama gitu ya. Prosesnya mirip, tapi waktunya berbeda. Kalau kita memanaskan susu segar itu kan kurang lebih berapa nih? 15 menit ya. 15 menit kemudian langsung kita konsumsi. Kalau pada UHT ini paling cuma hitungan detik, tapi suhunya sangat tinggi. Jadi langsung kemas gitu. Jadi Oke. Jadi ada perbedaan di waktunya sedikit juga perbedaan, ya. Sedikit ya. perbedaan di waktunya. Baik, tadi juga sudah ngobrolin soal susu formula yang sebetulnya kandungannya itu dibuat mirip dengan ASI ya, Mbak ya. Tapi kemudian juga tidak bisa yang serta-merta benar-benar kayak ASI gitu. Tapi setelah ini mungkin bisa kita bahas kira-kira kandungan apa aja yang ada di ASI, ada di susu formula, tapi mungkin nggak ada juga di susu formula. Tapi setelah beberapa komersial break berikut ini, jadi Pesona Inspira nggak boleh pindah channel, harus tetap di 92,1 FM. Habis liburan 93,1 FM Radio Pesona stasiun informasi terbaikmu. Ya, sebenar masih barengan sama Valia tentunya di program Dialog Interaktif, di mana saat ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan susu formula versus dengan susu UHT. Tadi Mbak nutrisionis kita alias ahli gizi kita ya, ada Mbak Wahyu Pramitasari sudah menjelaskan tentang susu formula, kemudian juga susu UHT, bahkan kemasan-kemasan susu UHT yang banyak banget. Sekarang Valia penasaran nih Mbak nih, kira-kira kalau di susu formula tuh kandungannya ada apa aja sih? Mungkinkah ada kandungan yang bener-bener mirip banget kayak di ASI gitu? Baiklah, kembali lagi nih ya ngobrolnya ya, bicara tentang kandungan susu formula sama susu UHT. Yang perlu kita garis bawahi bahwa asal muasalnya adalah sama. Ini yang beredar secara umum ya, susu sapi ya, berasal dari sama-sama susu sapi. Bahan makanannya adalah produk kelenjar mamalia, yaitu susu. Jadi ketika kita bicara kandungannya adalah pasti ada zat gizi makronya, baik itu energi, protein, lemak, karbohidrat, dan ada mikronya, vitamin, mineralnya itu ada. Nah, yang menjadi pembeda kalau saya melihat pada susu formula yang bubuk itu hampir rata-rata mendapatkan fortifikasi kayak DHA. Kemudian prebiotik tadi yang sudah saya jelaskan, karena brandingnya dan tujuannya diantaranya mendorong perkembangan bakteri baik yang pada akhirnya menciptakan sistem imunitas yang baik untuk anak. Kalau di susu formula yang bubuk, saya masih menemukan kandungan vitamin C-nya, walaupun sebenarnya susu bukan menjadi sumber bahan makanan utama yang mengandung vitamin C, gitu ya, bukan sumber utamanya vitamin C, tapi masih tertera. Kalau di susu UHT, beberapa saya melihat nggak tertera tuh vitamin C-nya. Dimaklumi karena dia pasti rusak dengan suhu pemanasan yang tinggi. Jadi untuk kandungan makronya adalah sama, dia mengandung energi, protein, lemak, karbohidrat, dan mikronya ada vitamin dan mineral. Yang menjadi beda itu apa? Yang menjadi beda adalah kandungan zat gizinya. Bukan macam zat gizinya, tapi jumlahnya. Jadi susu formula untuk anak usia 0-6 yang tahap awal, kemudian tahap lanjut yang 6 sampai 12, kemudian yang tahap tumbuh kembang, pasti kandungan zat gizinya berbeda, jumlah energinya berbeda, kan begitu ya.
sama dengan UHT. Jadi ketika kita minum satu porsi susu formula yang kurang lebih 200 ml, nilai kalorinya sekitar 200 kalori juga, berbeda dengan UHT. Itu dari kandungan zat gizinya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi susu formula nih, misalnya susu formula di atas 1 tahun tidak disarankan untuk yang di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena sistem pencernaan bayi belum sesempurna untuk anak untuk di atas 1 tahun gitu kan. Jadi lebih beresiko. Nah berarti kalau di atas 1 tahun aman nih minum susu bayi. Kalau bicara aman karena sistem pencernaannya sudah sempurna, sudah lebih baik. Tetapi nanti kandungan zat gizinya kurang karena anak 1 tahun pasti kebutuhan kalorinya lebih tinggi dibanding di bawah 1 tahun tadi, baik 0 sampai 6 maupun formula yang 6 sampai 12 bulan gitu. Jadi akhirnya berbicaranya seperti itu. Oke, baik. Jadi juga memperhatikan peruntukannya juga ya. Peruntukannya. Yang jelas antara susu formula dan susu UHT tadi sama-sama mengandung kandungan mikro dan makro. Sama. Jadi ada makro dan mikronya, cuma jumlahnya berbeda. Tergantung dia itu diciptakan, dibentuk untuk konsumen yang mana gitu. Oke, baik. Dan tadi kalau susu formula tuh masih ada beberapa yang masih punya kandungan vitamin C. Iya. Tapi kalau UHT hampir sebagian besar nggak ada ya. Yang saya lihat kok nggak ada, nggak di komposisi gizi udah nggak muncul itu. Oke, saya malah baru tahu ini Mbak, kalau susu tuh ternyata masih ada kemungkinan sebagai supply dari vitamin C, walaupun mungkin jumlahnya sedikit ya. Jumlahnya sangat sedikit, dan yang perlu digarisbawahi kalau susu bukan menjadi sumber utama vitamin C. Ya, jadi dia lebih menjadi sumber utama protein, kalsium kan kayak gitu. Kalau pengen vitamin C ya sumbernya ada di buah, di sayur gitu. Oke, baik. Mbak, ini udah ada yang merapat nih. Sudah ada beberapa pesona Inspira yang mau bertanya. Yang pertama, siang Mbak Valia dari Ana. Sebenarnya berapa batasan minum susu pada anak? Karena anak saya kalau malam bisa 3 botol sufor padahal sudah TK. Dan pagi juga selalu minum susu. Gimana nih Mbak Wahyu selaku ahli gizi? Baik, kalau TK, Mbak siapa? Mbak Ana ya? Mbak Ana. Terima kasih sekali nih udah merapat di Pesona. Nanti kalau pengen ngobrol-ngobrol lagi boleh banget nih datang di RSUD Conegoro Wonosobo. Kita ada di layanan Poliklinik Ahli Gizi. Kita ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nah, promosi kan saya. Promosi tipis-tipis ya, boleh. Iya. Jadi kalau untuk seberapa banyak konsumsi susu formula nih, anak usia TK berarti kan kurang lebih 4 sampai 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Kalau kita melihat kebutuhan kalorinya berat 4 sampai 5 tahun, misalnya berat badannya 20 gitu ya, 20 kilo. Kalau kita melihat jumlah banyaknya susu, saya tuh sebenarnya subjektif ini ya Mbak. Jadi yang kalau tadi kan di atas 1 tahun susu sudah menjadi pelengkap gitu. Jadi kalau pelengkap itu makanan utamanya, misalnya kebutuhannya 1.700 nih. Putrane Mbak Ana itu makannya sudah dari makanan utamanya dan snacknya mungkin sudah ketemu 1.200. Berarti kan kekurangannya 500. Hanya tinggal 500. Betul. Nah 500 ini bisa dipenuhi dengan susu tadi boleh. Kalau kita ambil rata-rata, sarannya biasanya konsumsi susu formula bisa 2 sampai 3 kali per hari pada anak-anak yang memiliki pola makan teratur. Dengan jumlah yang mencukupi. Teratur gitu. itu juga termasuk dalam hal porsinya normal atau teratur itu berarti frekuensinya. Frekuensi aja. Kalau frekuensinya normal pada umumnya, tapi jumlahnya juga banyak sekali makan. Ya, artinya jadi porsinya besar gimana? Melihat frekuensinya normal, baik, dan jumlahnya juga mencukupi. Jadi boleh mendapatkan tambahan susu formula 2 sampai 3 lah gitu, masih diperbolehkan. Kalau pada beberapa tulisan sarannya 2 aja sih bisa. Lagi-lagi ini subjektif ya, karena kembali lagi ke kebutuhan anak itu. Tapi itu tadi kalau misalkan kita
berpatokannya kepada menghitung yang sudah masuk berapa, mungkin Pesona Inspira nggak tahu cara ngitungnya dan angkanya ya Mbak ya. Jadi lebih dilihat ke keseharian anak kita, kira-kira makannya udah seberapa banyak dan udah dari makanan itu udah ada kandungan apa saja yang ada di makanan itu gitu ya. Iya, dan yang penting kalau masih anak masa pertumbuhan jangan lupa ya Bu Ibu untuk selalu memantau status gizi. Jadi ketika status gizinya baik, lagi-lagi berarti susu tuh nggak usah yang jangan sampai menjadi overweight hanya karena kebanyakan susu gitu. Betul. Jadinya kalau masih yang underweight nih, nah boleh untuk menambahkan susu atau bahkan memilih susu yang kalorinya tinggi untuk membantu pencapaian berat badannya. Oke, Gitu. tapi poinnya adalah untuk meningkatkan kalorinya, bukan lemaknya. Karena kadang ada juga nih orang tua yang ngerasa, udahlah mumpung masih kurus minum susu terus, tapi nggak diperhatikan tuh susunya yang baik. Apa akhirnya ada yang masih usia di bawah 5 tahun tapi besarnya terlalu, maksudnya berlebihan gitu. Kalau itu termasuk hal yang perlu diperhatikan juga atau enggak? Atau kita ya udah penting kasih susu aja nggak apa-apa, nanti gemuk toh nanti besar kurus sendiri, itu gimana tuh Mbak? Itu kaitannya nanti berarti status gizi sama asupan ya. Asupan itu nanti bisa dari makanan dan minuman kan kayak gitu. Nah hasil dari asupan ini status gizi. Jadi kalau status gizi itu pengaruhnya dari asupan, dari faktor infeksi atau sakit kayak gitu. Nah jadi ketika anak-anak itu status gizinya baik, berarti kurang lebih mencerminkan gambaran makannya juga baik. Tetapi kalau misalnya sudah baik nih, mau dilebih-lebihkan pakai susu ya nggak usah juga, apalagi sudah TK ya. Gitu kan. Oke, berarti sering memeriksa status gizi si anak ya. ya. Kalau masih TK di bawah 5 tahun, ini aja berangkat rutin posyandu, kan setiap 1 bulan kan bisa dipantau berat badan sama tinggi badannya. Nanti akan dibantu untuk ngeplot ke status gizinya apa sih, dari berat badan per umurnya, kemudian dari tinggi badan per umur, kemudian dilihat berat badan per tinggi badan gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita mungkin langsung ngarah lagi ini ya, karena pertanyaannya banyak nih Mbak nih. Dari Mbak Mini di Kalicecep ya. Kalicecep. Katanya mau nanya apa sih bedanya susu full cream dan susu whole milk, Mbak Wahyu? Emang ini ya Mbak, ada perbedaan antara full cream sama whole milk. Valia pahamnya ini satu jenis susu yang sama atau memang itu berbeda? Mungkin sambil menunggu jawaban dari Mbak Wahyu, ada juga beberapa pertanyaan lain. Dan untuk Pesona Inspira yang mau bertanya juga bisa merapat ya di 082323839996. Gimana nih Mbak? Kalau susu full cream sama whole milk ya? Whole milk ya. Itu kan bahasa yang sama ya. Jadi pengkategorian susu berdasarkan kadar lemaknya. Dia berarti susu yang kadar lemaknya tinggi, kurang lebih 3,25%. Jadi kalau melihat nanti di beberapa tulisan ya full cream atau whole milk itu sama. Oh jadi sama ya? Sama. Karena kata-katanya kan full cream, mungkin bayangannya oh ini ada krimnya banyak tapi susunya sedikit. Kalau ini whole milk semuanya susu, nggak ada krimnya, nggak gitu ya? Dilihat dari kandungan lemaknya yang tinggi. Gitu. Oke, tetap kembali ke kandungan lemaknya ya. Baik, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan nih Mbak. Assalamualaikum, selamat siang dari Redi di Leksodo. Anak saya mengkonsumsi susu formula merek B, tapi di era banyak informasi yang beredar bahwa kandungan susu formula untuk anak sebagian besarnya adalah gula yang berkedok susu. Saya merasa khawatir untuk kedepannya. Bagaimana cara orang tua harus memilih susu yang baik? Ada tipsnya nggak Mbak? Monggo Mbak. Tips memilih susu formula ya. Oke. Yang pertama mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaannya Mbak Reni dan informasi tambahan juga untuk yang lain ya. Tips memilih susu formula pertama, sesuaikan dengan kondisi bayi dan anak. Misal, kalau kondisinya sehat dengan kenaikan berat badan yang baik, berarti ya susunya standar aja. Atau misalnya kondisi lain nih, bayi atau anak dengan berat badan kurang, berarti nanti arahannya adalah susu dengan
kandungan kalori per cc-nya lebih tinggi dibanding yang standar tadi. Atau mungkin kondisi dengan bayi prematur BPLR itu juga susunya pasti berbeda gitu. Itu yang harus diperhatikan pertama. Yang kedua, jenis susu formulanya. Kalau untuk di bawah 1 tahun karena harapannya menyerupai ASI, jadi sarannya lebih memilih yang proteinnya whey. Jadi dia lebih mudah dicerna gitu. Protein whey itu protein yang berasal dari susu sapi, cuma dia jenisnya adalah jenis whey. Jadi biar gampang dicerna. Oke, baik. Kemudian lagi-lagi memilih susu formula adalah sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya putranya sudah di atas 3 tahun, ya pilih yang lanjutan. Yang kan ada nih susu formula kan 06, 612, 13, 3+. Nah, pilih aja yang sesuai usianya karena itu akan mempengaruhi jumlah zat gizinya. Dan yang perlu diperhatikan adalah tadi, coba baca komposisi gizi. Mungkin nanti jadi satu episode sendiri ya. Karena ngomongin gizi nggak bisa 1 jam ya. Jadi kalau kita melihat komposisi gizi itu nanti di susu itu ya ada gula total. Gula total itu ya Bu bisa didapatkan dari sukrosa atau gula pasir, bisa di bawahnya tulisannya laktosa atau gula susu itu sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa total asupan gula harian untuk anak-anak adalah 25 gram. 25 gram. Jadi nanti kalau misalnya memilih susu nih, nek saran saya tetap yang kandungan gulanya rendah ya. Itu di angka berapa? Jadi kalau misalnya di angka berapa, ada yang 7, ada yang 6. Kalau ada yang 12,5 itu udah tinggi sih menurut saya, karena udah separuhnya sendiri kan ya. Padahal anak itu minum susu nggak cukup 1 kali, 2-3 kali kayak tadi. Terus dia masih jajan gitu. Kalau dari makanan rumah tangga yang misalnya dimasak ibunya gitu, kandungan gulanya tuh sebenarnya nggak banyak banget Mbak. Justru gula itu akan banyak kita dapatkan dari produk-produk olahan, kue, roti, boba gitu kan ya. Jadi kita tadi harus memperhatikan juga gula yang ada di dalam susu itu, dan gula itu tadi ada banyak. Sukrosa dan laktosa. Kalau misalkan kita melihat kandungan gizinya, terus mana sih yang harus paling kita tekankan antara milih laktosa yang rendah atau sakrosa yang rendah? Atau memang harus dua-duanya? Ada beberapa jenis susu yang tidak menggunakan sukrosa. Jadi memang tidak pakai gula pasir. Jadi itu berarti gulanya tertera pasti laktosa. Berarti memang gula yang ada dalam susu itu sendiri gitu. Berarti sebaiknya pilih yang laktosa. Kebanyakannya di laktosanya ya. Atau kalau misalnya ada tambahan sukrosanya, ya pilih yang sukrosanya itu sedikit. Sukrosa itu gula pasir. Gula pasir ya, artinya gula tambahan ya, bukan gula aslinya. Baik. Selanjutnya masih ada nih Mbak nih, masih banyak pertanyaan. Siang Mbak Valia, saya Vivi di Jaraksari. Mau tanya kalau merek UHT yang bagus untuk anak 6 tahun apa ya? Dan kalau anak usia 6 tahun tadi itu, apakah masih wajib minum susu gitu? Ini udah merek nih. Mungkin ngomongin ininya aja. Kalau misalkan ada merek tertentu yang memang bagus, mungkin bisa disimboliskan dengan logonya. Aduh, anak usia 6 tahun itu kan berarti kurang lebih kelas 1 SD dia. Kelas 1 SD dia sudah konsumen aktif, artinya dia sudah bisa memilih makanan apa yang dia suka. Wajib nggak minum susu? Kalau bilang wajib ya enggak. Boleh nggak minum susu asalkan makanan yang lainnya sudah memenuhi kebutuhan gitu ya. Kemudian susu yang baik seperti apa? Kalau saya tipsnya nih untuk memilih susu UHT adalah bisa menjadi jawaban ya, semoga ya. 1, pastikan anak tidak alergi susu sapi. Kemudian yang kedua, pertimbangan kebutuhan si anak gitu. Jadi lagi-lagi mau berapa porsi nih untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kemudian pilih susu UHT yang gulanya rendah. Karena susu UHT itu yang di luar plan itu memang cukup kandungan dapat tambahan sukrosa gitu. Jadinya
Nanti kalau misalnya sudah minum susu UHT berapa kali dilihat makanan yang lainnya seperti apa. Jangan sampai nih anak-anak itu kan sekarang banyak banget variasi jajan ya. Susu UHT-nya oke, jajannya oke, Akhirnya lebih dari 25 gram tadi ya, iya, batas kuenya 25 gram. oke, Oke. apalagi tadi ya, bobanya oke. Jadi nanti akhirnya adalah asupan kalorinya berlebih. Lama-lama dia kelebihan berat Berat badan. badan. Belum kalau anak-anak yang mager nih misalnya, gitu. Jadi yang baik ya itu perhatikan komposisi gizinya. Jadi pilih aja yang gulanya rendah. Atau kalau misalnya mau nih Bu, pakai aja yang plain. Iya, Oh, paling aman ya. nggak apa-apa. Oke, kalau 25 gram itu setara sendok apa sih, Mbak? 6 sendok teh kurang lebih ya. 6 sendok teh. Iya, Oke, baik. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi kayaknya kita break dulu sebentar ya, karena ada beberapa commercial break yang harus kita putarkan. Pesona Inspira Jaga Pina Channel tetap harus barengan sama Valia yang akan masih mengulas tentang susu UHT versus dengan susu formula. Setelah beberapa commercial break berikut ini. Pesona Inspira masih bersama Valia di dialog interaktif dan kali ini temanya adalah tentang kesehatan di mana susu formula versus susu UHT. Dan dari tadi Valia sudah ditemani oleh narasumber ahli gizi Mbak Wahyu Pramitasari, sarjana gizi yang sudah membahas soal susu formula dan susu UHT. Karena saat ini waktunya sebetulnya udah seharusnya kita undur diri, tapi masih ada pertanyaan dari Pesona Inspira. Kalau gitu langsung aja Valia akan tanyakan ya ke Mbak Wahyu. Yang pertama dari Mbak Bella di Sukoharjo. Mbak, sampai kapan sih anak harus mengkonsumsi susu formula? Sampai usia berapa kira-kira? Selain susu, sebenarnya ada makanan apa yang bisa menggantikan manfaat susu? Ini saya bacakan dulu semuanya ya Mbak ya. Selanjutnya juga ada dari Mbak Sakina. Pertanyaannya adalah Mbak, kalau susu UHT masuk kulkas, setelah itu dikeluarkan, terus masuk kulkas lagi boleh enggak sih? Keluar masuk kulkas susu UHT boleh atau enggak? Di berundang pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Betul. Oke. Sampai usia berapa anak harus minum susu? Susu itu bukan superfood gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai usia berapa tidak ada batasan usia. Jadi misalnya masih sampai dewasa, bahkan kita yang sudah bahkan lansia pun mau mendapatkan tambahan seperti susu juga boleh. Jadi semuanya itu sudah disusun sedemikian sehingga sesuai dengan sasaran konsumennya. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsumsi susu, lihat banyaknya seberapa sesuai dengan kebutuhan kalori yang diperlukan gitu. Kemudian kalau nggak minum susu, penggantinya apa? Susu itu sebagai sumber protein, kalsium ya. Kalau nggak ada susu ya berarti kita bisa mengkonsumsi sumber bahan makanan, sumber protein yang lain. Jadi misalnya kayak telur, daging, sumber kalsium lainnya berarti ada ikan teri, ada kacang-kacangan gitu. Bisa, nggak apa-apa. Dan untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium dalam tubuh, jangan lupa nih untuk berjemur. Jadi vitamin D itu mengoptimalkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Vitamin gratis tuh kan ya. Oke, Iya. baik. Yang didapatnya bisa dengan cuma-cuma gitu Iya. ya, dengan olahraga aja. Selanjutnya tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Sakinah, Mbak, yang soal susu UHT masuk kulkas, keluar lagi, terus masuk lagi. Boleh enggak? Boleh, udah dibuka belum nih? Kenapa? Kalau udah dibuka, kenapa? Kalau belum dibuka, kenapa nih? Kalau susu UHT yang belum dibuka sih mau suhu ruang nggak apa-apa, boleh, nggak harus disimpan di kulkas. Tapi kalau yang sudah dibuka memang disarankan masuk ke almari pendingin, kemudian segera dihabiskan. Kalau misalnya belum dihabiskan, berapa nih bolehnya waktunya? Kalau saya membaca beberapa tulisan kurang lebih 2 hari sih Mbak. 2 hari ya? Iya. Kalau setelah lewat itu biasanya akan ada perubahan rasa. Oke. Karena kan susu UHT itu kan yang menjadikan dia aman kan kemasannya ya. Betul. Kemasan Tetra Pak-nya itu. Nanti kalau kemasannya terbuka ya udah berarti kualitasnya lama-lama akan menurun.
Oke. teroksidasi kayak gitu kan. Baik, Mbak Hmm. Sakina semoga menjawab pertanyaannya ya. Boleh Hmm. keluar masuk kulkas, tapi kalau bisa sebelum 2 hari udah dihabisin Kalau udah gitu. dibuka, Kalau udah dibuka, kalau belum betul. ya keluar masuk aja nggak apa-apa. Baik, terima kasih nih Mbak Wahyu. Mm. Kayaknya kita sudah harus undur diri, tapi sebelum undur diri mungkin ada himbauan atau pesan untuk orang tua dalam memilih susu mungkin Mbak? Himbauan atau pesan untuk memilih susu ya. Yang pertama tadilah sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian pastikan anak kita tidak alergi dengan susu yang kita pilih. Boleh nih ya saya tambahkan terkait dengan makan balita gitu ya. Balita anak-anak kita lah ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip gizi seimbang. Itu penting karena pola makan yang kita tanamkan ke anak-anak akan terbawa sampai dewasa. Yang kedua, jangan lelah untuk selalu mengenalkan real food. Jadi makanan yang aslinya gitu. Jangan dibiasakan dengan makanan-makanan yang sudah proses pengolahan bertingkat gitu. Yang ketiga, yang namanya anak-anak selalu untuk menciptakan kondisi makan yang menyenangkan untuk mendapatkan hasil diantaranya pola makan yang baik. Jadi anak-anak tetap merasa nyaman dan dia memenuhi kebutuhan dasarnya tuh dengan bahagia. Gitu. Oke, baik. Intinya biar kalau makan itu nggak ngerasa terpaksa. Iya. Karena biasanya anak-anak kan lebih banyak pengen lari-larian, main-main gitu. Kalau disuruh makan nanti dulu, main dulu gitu Iya, ya. dan 1000 banyak alasan. Banyak alasan. Oke, baik Mbak Wahyu selaku ahli gizi dari RSUD Seconegoro Wonosobo mungkin juga bisa disampaikan kira-kira kalau misalkan mau konsultasi gizi nih kayak Valia atau Pesona Inspira yang nggak sempat nanya karena waktunya terbatas. Kira-kira di RSUD Seconegoro tuh poli gizinya itu di sebelah mana, buka hari apa aja gitu. Baik, untuk di poli gizi kita ada di lantai 2. Jadi begitu di lobi masuk nih, nanti teman-teman bisa naik ke tangga sebelah kanan, sebelah kanan terus kanannya itu udah ketemu poli gizi. Kalau mau ketemu ahli gizi bisa di hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Kita ada di jam kerja. Dari jam berapa nih? Jam 7 sampai jam 2 lah. Baik, kalau biayanya mahal atau terjangkau? Biayanya sangat terjangkau. Berapa ya? Mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan harganya ya. Kebetulan Oke, baik. belum hafal nih Mbak. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas nggak menguras kantong ya Mbak ya? Insya Allah enggak. Insya Allah nggak menguras kantong. Iya. Oke. Dan jangan lelah ketemu ahli gizi ya, karena kadang-kadang nggak cuma butuh sekali nih. Untuk evaluasi lanjut kita perlu beberapa kali kunjungan. Betul, oke baik. Jadi setelah ini yang mau pada bertanya bisa langsung datang aja ke Poli Gizi di RSUD Seconegoro Wonosobo lantai 2 dan nanti bisa ketemu dengan Mbak Wahyu dan ahli gizi lain di sana. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Wahyu sudah memberikan banyak ilmu baru, insight baru tentang susu gitu karena nggak semua orang itu paham tentang susu, rata-rata hanya langsung beli dan konsumsi saja. Iya, boleh nambah informasi nggak nih? Boleh. Yang terakhir ya, kalau misalnya mau tahu tentang tulisan gizi dan makanan, boleh banget untuk follow Instagram kita, ada di Gizi Seconegoro. Atau kalau mau ada yang tanya-tanya tentang layanan kita, boleh banget nanti WA dulu di nomor 082 229 754 879. Bisa sekali lagi tapi pelan. Mungkin Pesona Inspira mau nyatat kecepatan ya. Gitu ya, terasa kecepatan ya. Udah diburu waktu ya. Jadi boleh banget nih kalau mau follow Instagram kita, ada di @rsud Wonosobo dan Gizi Seconegoro. Kalau misalnya mau WA tentang layanan kita, bisa banget WA di nomor 082 229 754 879. Oke, Gitu. baik. Pesona Inspira itu ya sudah banyak meninggalkan jejak. Ini tadi Mbak Wahyu udah ada jejak nomor WA, ada jejak Instagram gitu ya. Jadi yang ketinggalan bisa nanya-nanya langsung ke jejak-jejak yang tadi sudah disebutkan. Sekali lagi Valia ucapkan terima kasih banyak Mbak Wahyu Pramitasari, Sarjana Gizi yang sudah hadir di studio hari ini. Semoga next kita bisa ngobrolin lagi ya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kekurangannya mohon maaf.
semua kesalahan dari saya nih. Baik, terima kasih banyak Mbak Wahyu dan terima kasih banyak pula untuk Pesona Inspira yang sudah bergabung dari tadi. Dan tentunya setelah ini kita masih akan terus melanjutkan program berikutnya, ada Berita Indonesia Live. Akhir kata Valia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.